Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Minggu di pagi ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kau beri bagi kami kesempatan untuk datang beribadah bersekutu menyembah-Mu. Saat ini adalah waktu yang indah bagi kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami semua, memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan jemaat yang ada di rumah untuk mendengar firman ini. Dan biarlah kebenaran firman yang kami dengar dan renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini untuk mendengarkan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Ini satu paragraf yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Saya akan bacakan sebelum kita renungkan bersama-sama. Mulai dari ayat 1 Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 yang terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Minggu kita kembali beribadah di rumah setelah COVID-19 ada di Katinggolan, ya, di mana letak gereja kita ada di Kelurahan Katinggolan. Dan kita mengikuti protokol pemerintah untuk kembali beribadah di rumah. Tetapi saya percaya meskipun kita ada di rumah, tapi mari hati kita tetap terarah, terfokus, tertuju kepada Yesus. Untuk mendengar firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Tema khotbah saya untuk kita renungkan di pagi ini adalah tinggal dalam Kristus. Tidak ada rahasia untuk sukses. Tidak ada rahasia besar untuk berhasil. Kesuksesan adalah hasil dari usaha. Keberhasilan adalah buah dari kerja keras, ketekunan, dan doa di dalam Kristus Tuhan. Di dalam ayat 1, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dalam perumpamaan atau kiasan ini Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting. Jadi dengan tetap berpaut kepadanya sebagai sumber kehidupan, mereka tentu dapat menghasilkan buah. Dan Allah dilukiskan sebagai tukang kebun atau dia sebagai pemelihara. Dia yang punya kebun anggur, dan dialah yang memelihara supaya ranting-ranting itu tetap berbuah. Di dalam Yohanes 15 kita bisa lihat ayat 2 dan 8. Dan Allah mengharapkan supaya semua murid, saya dan saudara, supaya kita berbuah. Ayat 2 di sana dikatakan, setiap ranting, tinggallah setiap ranting, ya. Di dalam ayat 2 di sana dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi teks di dalam ayat ini Yesus sedang berbicara tentang dua macam ranting. Ada ranting yang berbuah
dan ada ranting yang tidak berbuah. Di dalam ayat 1 sampai ayat 8. Yang pertama yang akan kita renungkan di sini adalah apa akibat yang dihasilkan jika kita tinggal di dalam Kristus. Dengan kata lain, apa hasil jika kita tinggal di dalam Kristus? Yang pertama di sini dikatakan di dalam ayat 2, ranting-ranting yang berbuah. Ya. Di dalam ayat 2 di sana dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Satu kita lihat di sini, ada kata ranting-ranting yang berbuah. Nah, ranting-ranting yang berbuah ini adalah orang-orang yang memiliki hidup di dalamnya karena iman dan kasih mereka yang tulus kepada Kristus. Itu ranting, itu gambaran ranting yang berbuah. Orang yang hidup di dalam iman kepada Kristus dan kasih kepada Kristus. Nah, ranting-ranting ini ya dibersihkan oleh Bapa supaya menjadi semakin lebat buahnya. Jadi Bapa yang menyingkirkan segala sesuatu dari kehidupan mereka. Yang mempersulit mengalirkan hidup yang vital dari Kristus. Nah, buah adalah kualitas terbaik. Kualitas tabiat orang Kristen yang memuliakan Allah melalui hidup dan kesaksian. Itu yang perlu kita renungkan di sini. Itu buah. Kita perlu renungkan di sini bahwa hidup orang Kristen yang berbuah itu gambaran di dalam ranting yang berbuah. Itulah dampak, itulah akibat. Ya. Dampak atau akibat melalui hidup dan kesaksian kita. Nah, hasilnya ada dua. Ya. Ada dua hasil jika kita tinggal di dalam Kristus. Jika saya dan saudara, jika jemaat, jika kita tinggal di dalam Kristus, apa DP hasil? Yang pertama di dalam ayat 4 dan 5, hasilnya adalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan kalimat ia berbuah banyak. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, tentunya firman Tuhan berjanji, ia akan berbuah banyak. Kita akan berbuah banyak. Tujuannya di sini adalah supaya kita berbuah. Kita tinggal di dalam Kristus kalau kita tidak berbuah untuk apa? Tetapi Yesus mau supaya kita tinggal di dalam Dia dan kita berbuah. Kata tinggal di sini ya dari bahasa asli dari bahasa Yunani adalah meno. Artinya itu tetap tinggal. Jadi kita tetap tinggal di dalam Dia. Sebagaimana ranting dia akan berbuah selama dia hidup dari pokok anggur. Selama dia hidup dari Yesus Kristus yang menjadikan pokok dalam kehidupannya, dia akan berbuah. Ya. Sama seperti itu orang percaya. Mereka akan mempunyai hidup di dalam Kristus yang mengalir dalamnya ketika dia hidup di dalam Kristus. Itu yang pertama. Kita lihat, kita akan berbuah. Yang kedua di dalam ayat 7, kalau kita tinggal di dalam Yesus, ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini yang kedua untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Di ibadah minggu kita beribadah, berbakti di rumah kita masing-masing. Mintalah apa saja. Kalau kita tinggal di dalam Yesus jangan khawatir. Ya, jangan ragu. Meskipun kita sedang menghadapi COVID-19 sampai hari ini. Tetapi saya percaya kita ada permohonan dan permintaan kepada Tuhan. Dan kita harus yakin dan percaya apa yang kita minta akan diberikan oleh Bapa. Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan. Ya. Itu janji. Tidak ada satu janji Yesus yang gagal dalam kehidupan manusia. Semua janji-janjinya adalah ya, tepat, dan amin. Dan itu dia akan beri dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Apapun yang terjadi, situasi dan kondisi yang termasuk sampai hari ini melanda kehidupan kita.
Yang pertama, Yesus ajarkan kepada kita, tinggallah di dalam Kristus, maka kamu akan berbuah. Tinggallah di dalam Kristus, maka kamu akan menerima apa yang akan kamu minta dari Yesus Kristus. Kasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hal yang kedua yang akan kita renungkan di sini. Yang pertama tadi, apa yang akan terjadi jika kita tinggal di dalam Yesus? Yang akan terjadi, yang menjadi akibat hasilnya adalah kita akan berbuah. Dan kita akan menerima apa yang kita minta dari Allah. Itu janjinya. Tapi juga ini adalah peringatan. Apa akibat jika kita tidak tinggal di dalam Yesus? Apa yang akan terjadi jika saya dan saudara jika tidak tinggal di dalam Kristus? Sama seperti ranting yang tidak berbuah. Kita bisa lihat di sini ranting yang tidak berbuah itu adalah gambaran orang-orang yang tidak lagi memiliki hidup yang datang dari iman dan kasih kepada Kristus. Ya mereka percaya Kristus, tetapi mereka tidak hidup di dalam kepercayaan mereka. Mereka tidak bergantung, mereka tidak berharap sepenuhnya kepada Kristus. Mereka berkata mereka mengasihi Kristus, tapi sesungguhnya sulit untuk melakukan itu kepada saudara-saudara mereka. Ranting-ranting ini akan dipotong oleh Bapa, akan dipisahkan dari hubungan yang vital dengan Kristus. Dan mereka, bila mereka tidak tinggal di dalam Kristus, Allah akan menghakimi mereka dan menolak mereka. Kita bisa lihat di dalam ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan di sini. Barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus, apa yang Yesus bilang? Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu yang terjadi saudara. Kalau mereka tidak tinggal di dalam Kristus, ini akibatnya bukan positif tetapi ini negatif. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak disukai. Kita tidak akan berbuah dari diri kita sendiri saudara. Sama seperti yang Yesus katakan di dalam ayat 4. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Jadi kita tidak bisa berbuah sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa berbuah sebagai murid Kristus kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Kita tidak dapat berbuat apa-apa di dalam ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barangkali di sana banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Yang katanya Kristen, yang sudah mengaku percaya. Tetapi mereka belum sepenuhnya tinggal di dalam Kristus. Akibatnya kegagalan, frustasi, masalah, persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan yang lebih berbahaya lagi, ini yang Yesus katakan. Mereka akan dibuang, ayat 6. Mereka akan dicampakkan dan mereka akan dibakar. Akibat dosa, akibat perbuatan. Di dalam ayat 6. Dibuang keluar seperti ranting. Dibuang keluar seperti ranting. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Perumpamaan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mengajarkan kepada kita 3 kebenaran penting. Perumpamaan ini mengajarkan 3 kebenaran penting. Yang pertama, kebenaran yang pertama adalah tanggung jawab untuk tetap tinggal di dalam Kristus dipikul oleh setiap murid Kristus. Berarti itu termasuk saya dan saudara. Itu trompet tanggung jawab semua untuk tinggal di dalam Kristus. Bukan cuma mereka, bukan cuma orang lain yang ada di sekitar kita, tetapi itu tanggung jawab semua orang yang mengaku murid Yesus. Di dalam ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang diajarkan melalui perumpamaan ini adalah tinggal di dalam Kristus mengakibatkan Kristus diam di dalam kita secara terus menerus. Jadi kalau dia ada bentorang dari kemarin,
Dia tetap ada sampai hari ini bersama kita. Dia juga akan tetap bersama dengan jemaat, bersama saudara, hari esok dan selama-lamanya. Pada waktu Yesus lahir, mereka berkata, dialah Immanuel. Jadi dialah yang menyertai saya dan saudara dari dulu, dari kemarin sampai hari ini, bahkan sampai hari esok. Itu kebenaran yang kedua yang perlu kita renungkan. Jika kita tinggal di dalam Kristus, kita ada di dalam Dia, kita setia kepada Dia, kita taat kepada Dia, kita melakukan apa yang Dia firmankan, maka Dia akan diam dan tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Dialah yang akan menuntun hidup kita. Dialah yang akan memimpin kita. Dialah yang akan menghibur kita. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga dari perumpamaan ini kita bisa lihat. Dampak dari tidak tinggal di dalam Yesus adalah kegagalan. Ini dampak dari orang-orang yang tidak tinggal di dalam Yesus adalah kegagalan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bisa berbuah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka akan dicampakkan ke dalam api. Mereka akan dibuang lalu dibakar. Karena mereka tidak tinggal di dalam Yesus. Bersyukur buat kita saudara-saudara, buat jemaat sekalian. Sampai hari ini meskipun kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya terus mendorong kita untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Karena kita hanya percaya kepada Yesus. Ia akan terus menyertai kehidupan saya dan saudara. Sampai hari ini. Renungkan. Dari firman Tuhan yang kita boleh dengar pada pagi hari ini. Sebenarnya di sini Yesus, dia sedang memperlihatkan kepada murid-muridnya tentang satu pilihan. Pilihan hidup, mau pilih tinggal di dalam ranting, di dalam pokok anggur, atau mau tinggal di luar Yesus. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, pasti kita akan diberkati. Saudara akan diberkati, usaha akan diberkati, anak-anak diberkati, pekerjaan akan diberkati. Kita akan diberkati kalau kita tinggal di dalam Yesus. Tetapi sebaliknya jika kita tinggal di luar Kristus, kegagalan, kekecewaan, semua yang mengecewakan akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Renungkan bagian ini. Ada dua hal yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam ayat 4, aplikasi untuk kita renungkan. Di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama tentunya adalah tinggallah di dalam Kristus. Secara terus menerus. Kalau hari kemarin kita sudah ada bersama Yesus sampai hari ini. Besok ketika Tuhan membawa kita di hari yang baru lagi. Tetap tinggal bersama dengan Kristus. Yang kedua, ayat 7 di sana dikatakan, mintalah maka kamu akan menerimanya. Ini yang perlu kita renungkan. Bahwa meminta kepada Yesus bukan hal yang mudah. Kadang-kala membutuhkan waktu yang panjang untuk menerima jawaban dari Tuhan. Tetapi tidak ada dorongan yang lain bagi saya dan saudara untuk meminta kepada orang lain. Yesus ajar kepada kita melalui firman Tuhan di dalam ayat 7. Mintalah kepada Dia, Sang Pemberi berkat. Maka kamu akan menerimanya. Apa yang kita mau minta kepada Tuhan hari ini, mintalah kepada Dia. Apa yang saudara gumulkan hari ini, mintalah kepada Dia. Saudara jemaat sedang bergumul untuk anak-anak, silakan minta kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan. Saudara jemaat sedang bergumul untuk pekerjaan, silakan minta kepada Bapa yang mempunyai pekerjaan. Dan pergumulan-pergumulan yang lain. Dia akan memberikan, Dia akan jawab apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan daripadanya. Tapi satu syarat yang penting di sini untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar dalam kehidupan kita. Karena Dia ada di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dia akan menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Pada hari ini mengajar kami untuk tinggal di dalam Yesus sebagai pokok anggur. Ketika kami tinggal di dalam Yesus, Engkau akan menjamin kehidupan kami sebagai murid-murid.
Tetapi ketika kami tidak tinggal di dalam Yesus, akan ada kegagalan. Akan ada banyak persoalan tantangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi syukur kepadamu Tuhan karena hari ini Engkau mengajar dan menasihati kami. Satu bagian firman-Mu bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dalam kehidupan kami. Untuk tinggal di dalam Kristus, kami percaya Engkau akan menjamin dan menjawab berbagai pergumulan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Diberkatilah semua yang mendengar dan merenungkan firman. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa berkat dan kita akan tutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kami bersyukur pada hari ini di mana kami boleh berbakti menyembah Engkau Tuhan. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing karena COVID-19 yang masih merajalela sampai hari ini. Sampai ada di sekitar kami ini. Tapi kami bersyukur karena hati kami, hidup kami, pikiran kami boleh datang kepadamu untuk menyembahmu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakanmu di dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat rohani yang kami boleh terima melalui penyembahan ini. Hamba berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkatilah mereka senantiasa. Sepanjang minggu yang berjalan ke depan, berkati dalam segala usaha pekerjaan, dalam segala rencana apapun yang dikerjakan dan dilakukan. Hamba berdoa ya Tuhan secara khusus Tuhan buat jemaat-Mu. Engkau jaga lindungi pagari mereka dari virus corona yang ada di sekitar kami ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari virus ini bahkan dari virus-virus yang lain yang dapat mengganggu kesehatan kami. Bahkan mengganggu kesehatan rohani kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya dengan tuntunan dan penyertaan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan padamu. Kami boleh beribadah bersekutu lagi pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Pertolongan dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini lagi sampai Maranatha. Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Haleluya.